Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta David Obertua Sihite. Saat ini saya melayani sebagai Pendeta Pelayanan Umum GPIB dan bertugas di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tenangkan hati, kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami bersyukur atas cinta kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kini sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat, kemampuan untuk dapat mengerti firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan bersama. Tuntunlah kami ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab malam hari ini dari surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 14 sampai 15. Surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 14 sampai 15, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha, supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Henry Nouwen, seorang pastor diosesan dari Belanda, pernah mengungkapkan dalam refleksinya yang mengatakan bahwa untuk terus menuju dan hidup dalam terang ilahi, maka aku perlu untuk terus berusaha agar tidak melihat hidupku ini sebagai hidupku sendiri, atau hidup yang dibentuk, ditata, dan ditentukan oleh diriku sendiri, dengan segala kecakapan, kekuatan, ataupun kehebatanku sendiri. Melainkan hidup yang seutuhnya adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Refleksi ini dapat kita pahami dengan sederhana sebagai pertama-tama upaya untuk mengenali diri kita, dan kemudian mengenali apa tujuan hidup kita, mengenali siapa kita, dan yang paling penting adalah mengenali siapa pencipta kita, pemilik kehidupan kita, pemelihara kehidupan kita. Lalu kemudian berusaha untuk terus memahami apa tujuan kita diciptakan, apa rancangannya bagi hidup kita, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas anugerah kehidupan yang sudah kita terima. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menggambarkan kepada kita tentang nasihat Simon Petrus kepada jemaat mula-mula pada saat itu, agar berusaha dengan sungguh-sungguh menyatakan panggilan dan pilihan mereka sebagai pengikut Kristus. Setelah mendengar beragam kesaksian, pengajaran, dan juga pemberitaan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Petrus juga sungguh berharap agar jemaat terus mengingat setiap pengajaran yang telah disampaikan tentang Yesus Kristus. Nah, sahabat GPIB, yang menarik kemudian adalah bahwa ternyata tidak cukup hanya sekadar mengingat, namun juga diperlukan tindak lanjut berupa upaya untuk mengenal lebih dekat, memahami maksud dan rancangan Tuhan, dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, jemaat pada saat itu juga diyakinkan bahwa mereka telah diperlengkapi dengan ajaran yang benar tentang Yesus Kristus, kebenaran dalam iman kepada Kristus, dan apa yang telah dibagikan itu, apa yang telah mereka terima itu dalam iman kepada Kristus itu perlu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari dan
diperlukan pula usaha yang gigih untuk menghidupi iman itu dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, secara ringkas, maksud dari nasihat Rasul Petrus ini juga merupakan sebuah seruan agar ketika nanti Petrus pergi meninggalkan mereka, mereka dapat terus mengingat dan melakukan hal-hal yang telah diajarkan kepada mereka. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini saya yakin kita sebagai pengikut Kristus sudah dan terus bergumul berusaha melakukan apa yang benar, apa yang baik sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Meskipun mungkin masih jauh dari sempurna, namun percayalah, yang pertama-tama dibutuhkan adalah kesungguhan kita. Kesungguhan kita untuk terus mengupayakan yang baik dan benar. Dan percayalah, itu sungguh berharga dan tidak akan sia-sia. Sebab kita dapat melihat di ayat 11 dikatakan bahwa kelak kita akan dikaruniakan sesuatu yang sungguh berharga dan tak ternilai harganya. Ia akan mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kesungguhan kita untuk melakukan apa yang baik dan benar ini perlu kita pahami juga semata-mata bukan dalam rangka supaya kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan itu. Namun di balik itu kita juga perlu mengingat bahwa kesungguhan untuk melakukan apa yang Yesus kehendaki ini juga merupakan ungkapan syukur kita. Juga ekspresi dari keyakinan yang teguh bahwa kita berada di jalan yang benar dan kita juga senantiasa disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Jadi kesungguhan kita melakukan itu bukan semata-mata karena kita akan mendapatkan sesuatu, tapi bentuk ungkapan syukur karena kita sudah menerima anugerah kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan kita percaya kita senantiasa disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh Yesus, kadangkala mungkin kita sesekali merasa lelah, merasa kecewa, atau bahkan kita menderita karena melakukan atau konsisten melakukan apa yang benar dan baik. Namun percayalah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yakinlah ketika kita merasa mulai lelah, lemah, kecewa, ataupun menderita, pada saat yang sama, kekuatan dari Tuhan selalu tersedia bagi kita yang terus berusaha dengan gigih untuk hidup setia di jalan yang benar, untuk hidup di dalam Tuhan, dan tidak menyerah pada keadaan, tidak menyerah pada godaan-godaan, bahkan ancaman yang mungkin mengintai kita. Percayalah, kekuatan dari Tuhan selalu tersedia bagi kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita dapat merenungkan bacaan malam hari ini, apalagi melihat 3 kata kunci yang saya bagikan dalam renungan ini, yakni mengingat, mengenali, dan mewartakan. Apa maksudnya kita terus mengingat? Semoga Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, sahabat GPIB, kita terus mengingat panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita yang telah menerima pengajarannya, kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang sungguh percaya bahwa Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Pada saat yang sama kita mengingat panggilan kita. Apa tugas dan tanggung jawab kita. Lalu yang kedua, kita terus mengenali. Proses pengenalan ini tidak akan pernah usai. Kita perlu mengenali kehadirannya, penyertaannya, mengenali Yesus di segala situasi yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Termasuk mengenali kehendaknya dalam hidup kita. Proses ini tidak pernah berhenti dan tak akan pernah usai di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan terus mewartakan?
Mari sahabat GPIB teruslah mewartakan kebaikan kepada orang lain dengan kesungguhan, dengan penuh semangat dan sukacita. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dalam bacaan kita hari ini. Dia begitu bersemangat untuk terus mewartakan Injil itu, kabar baik itu. Dan semoga apa yang kita wartakan itu terus dikenang, diingat sebagai keindahan, dan nama Tuhan terus dimuliakan. Kemudian pertanyaan yang mungkin ada di benak kita adalah, bagaimana kita dapat terus mengingat, mengenali, dan mewartakan? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saya menawarkan metode ini. Mari dalam keseharian kita, syukur-syukur kalau kita bisa setiap hari melakukannya. Di malam hari setelah kita selesai beraktivitas, cobalah jawab 2 pertanyaan ini. Pertama, Tuhan hadir menyapa atau berbicara kepada saya dalam hal apa hari ini? Dalam setiap aktivitas, kegiatan yang kita lakukan, apakah kita bisa merefleksikan Tuhan berbicara kepada saya tentang hal apa hari ini? Apakah tentang kasih, tentang bela rasa, tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kesabaran, dan lain sebagainya. Mari, kalau syukur-syukur kita bisa menuliskannya, jawabannya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa kehendak Tuhan yang akan atau yang telah saya lakukan dari tiap momen yang saya lalui hari ini? Sahabat GPIB, semoga dengan menjawab kedua pertanyaan ini, kita dapat ditolong untuk terus mengingat apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita, terus mengenali kehadirannya dalam kehidupan kita, dan terus mewartakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Selamat terus mengingat, mengenali, dan mewartakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita menutup renungan malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk terus dengan kesungguhan hati mengingat setiap pengajaran yang Engkau berikan, mengenali tiap maksud dan rencanamu, dan mewartakannya dalam hidup keseharian kami. Karuniakanlah kami kesabaran, kerendahan hati, juga keteguhan hati, untuk terus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ketika kami mungkin diliputi godaan atau bahkan kegagalan, serta mengalami berbagai hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kami, kiranya kami tetap meyakini kekuatan dan pertolongan dari-Mu. Kiranya kami pun dapat terus belajar memperbaiki kesalahan, membenahi diri kami, dan terus memberi diri untuk diperbarui oleh-Mu. Ajar kami pula untuk terus dengan penuh semangat dan sukacita mewartakan kasih dan kebaikan dalam kehidupan keseharian kami, bagi orang-orang yang dalam penderitaan, kesulitan, juga berbagai pergumulan. Rahmatilah kami dengan cinta kasih-Mu, dan biarlah kami pun dapat terus membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dan kiranya semakin banyak orang yang mengingat dan mensyukuri cinta kasih-Mu dalam kehidupan ini. Malam ini kami akan beristirahat. Kami percaya kami berada dalam perlindungan-Mu, dalam rangkulan cinta kasih-Mu. Kiranya kami dapat tidur dengan nyenyak, dan esok pagi kami bangun dengan semangat dan tenaga baru, menjalankan aktivitas kami dengan penuh syukur dan pengharapan hanya di dalam Engkau. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat terus mengingat, mengenali, dan mewartakan kasih, kebenaran, dan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.